Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal yang dirasakan oleh seseorang ketika ia menghadapi situasi atau saat ia mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun rasa cemas ini perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan. Karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh yang namanya gangguan kecemasan. Jadi memang ada perbedaan antara rasa cemas dan gangguan kecemasan. Rasa cemas dapat dikatakan masih normal apabila masih dapat dikendalikan dan hilang setelah faktor pencetusnya atau pemicunya itu teratasi. Namun yang namanya gangguan kecemasan, jika semakin hari semakin memburuk dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka Anda perlu konsultasi dengan dokter. Lawan dari rasa cemas adalah kedamaian, yang berarti kita memiliki keyakinan dan kekuatan yang kita percayai mampu memberikan ketenangan, kekuatan, dan perlindungan. Untuk itulah firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bagian ini saya bacakan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saudaraku, perhatikan bagian firman Tuhan tadi. Kalimat yang sangat indah untuk kita bersama-sama renungkan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Namun kemudian disambung dengan frase berikutnya, dalam segala hal berdoa, dan juga di sana dikatakan ada ucapan syukur. Dengan kata lain, segala kecemasan, kekhawatiran akan teratasi di dalam doa yang disertai dengan rasa syukur. Artinya, kecemasan yang ada dalam diri kita akan tergantikan oleh damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Ketika kita berdoa dan bersyukur, itu berarti kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa dan kedaulatan Allah. Saat kita berdoa dan bersyukur, maka kecemasan akan terangkat dari dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, Dr. Gary Collins mengatakan, secara alkitabiah tidaklah salah jika kita mencoba untuk hidup lebih realistis dalam menghadapi masalah. Karena mengabaikan suatu bahaya merupakan tindakan yang salah dan bodoh. Namun juga salah jika kita hidup di dalam kecemasan. Untuk kekhawatiran atau kecemasan semacam ini kita harus menyerahkannya kepada Tuhan yang dapat melepaskan kita dari tekanan-tekanan seperti itu dan membebaskan kita untuk hidup lebih realistis dan memenuhi kebutuhan kita dan juga sesama. Saudara-saudaraku, memang ketika ada bahaya atau kita mendengar sesuatu bukan mengabaikan, tetapi yang dimaksud adalah bagaimana kita menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan pola pikir kecemasan kita sendiri.
Kecemasan itu dapat muncul kapan saja, di mana saja. Namun kita harus belajar untuk menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan dan meminta kuasa Roh Kudus untuk menjaga hati dan pikiran kita supaya bisa melewati kecemasan itu. Jadi saat muncul kecemasan, apapun penyebabnya, arahkan hati kepada Allah di dalam doa. Dan di dalam berdoa itu nikmati kedekatan dan kedamaian bersama dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Doa adalah sebuah relasional dengan Allah. Sekali lagi, doa adalah sebuah relasional dengan Allah yang mendatangkan damai sejahtera dari Allah. Dan ingatlah, doa itu bukan transaksional dengan Allah. Ini memang gak mudah untuk kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan seperti yang kita baca pada hari ini. Namun mari kita belajar bersama-sama untuk mempercayai bahwa Allah adalah setia dengan janjinya dan Ia peduli kepada kita. Mari kita mengambil waktu sejenak, diam sejenak untuk berdoa di dalam penyerahan atas segala kekhawatiran kita. Bapa Surgawi, kami datang. Jujur ada rasa cemas di dalam diri kami yang menghantui, yang selalu berputar-putar di dalam pikiran kami. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri, kekhawatiran yang muncul. Ya Tuhan, pada saat hari ini seperti janji firman-Mu supaya kami boleh menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati di dalam doa. Dan kami juga mengucap syukur kami memiliki Allah yang hidup, yang mengerti kami, yang tahu setiap pergumulan kami. Biarlah kami boleh menikmati kedamaian bersama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup dan jiwa kami. Terima kasih, kami serahkan perjalanan kami hari ini. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa boleh memegang tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jadi saudara-saudaraku, mari. Kecemasan sekali lagi bisa datang kapan saja, di mana saja. Namun pada saat seperti itu, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan kemudian penyerahan, ucapan syukur kita. Karena di sanalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melingkupi kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.